Nah ini dia, banyak kan tanaman tomat ini tumbuh sendiri dari biasanya sih sampah dapur ya, banyak banget itu. Takutnya nanti udah musim panas, di belakang sini bakalan disemprot dan takutnya nanti kena imbas anginnya kan, biasanya bawa obat. Ini mau saya pindahin di polybag, mudah-mudahan masih bisa, sekalian bersih-bersih rumput mungkin ya, terlalu rimbun. Itu dia teman-teman, kenikir, rimbun sekali. Kita balik lagi ke sebelah sana teman-teman. Allahu Akbar, kepleset batu bata. Ternyata aromanya mawar ini lumayan harum, padahal ini jenis mawar yang nggak terlalu wangi, tapi harum juga setelah megang-megang. Kita panen bayam berhasil. Nah ini kan tadi polybagnya banyak yang kosong, dan ini juga tanah di sini ini yang biasanya saya nanam tomat. Ini yang biasa saya nanam kangkung. Ini kalau saya nanam kangkung biasanya berantakan sama si tikus, jadi nanti buat nanam tomat aja. Nggak tahu ditaruh di polybag atau di sini aja ya. Kayaknya mau taruh di polybag aja tanahnya nanti. Entahlah, nanti kita lihat aja. Kadang males kalau harus diberantakan sama si tikus, dia acak-acak terus tanamannya. Ini saya nyoba nanam kacang tanah, nggak tahu bisa ada buahnya enggak. Ini cukup rimbun, tapi nggak tahu. Oke, bismillah, mau panen. Ini udah panjang-panjang banget ini si bayam Brazil. Di sebelah sini ada semutnya. Masih pagi, masih banyak embunnya. Kita pilihin aja yang panjang-panjang. Lama banget saya nggak panen. Saya milihin yang tangkainya udah panjang-panjang. Nah ini cantik banget ya kalau daunnya itu lebar-lebar begini. Kalau dilihat itu kayak semak gitu ya teman-teman, karena rimbunannya itu
kayak enggak gimana ya, kayak rumput aja gitu, tapi padahal ini sayuran yang apa ya, yang enak, yang mudah perawatannya. Jadi kalau ada lahan gitu tancepin aja gini kali ya. Nah teman-teman, tadi udah panen bayam. Ini aku mau ini kan bunga telang, ini merambat ke tanaman cabai. Jadi aku mau potong yang merambat ke cabai. Nah ini ada yang matang cabenya, mau panen sekalian. Ada beberapa dari yang kemarin itu ya saya panen, ternyata masih ada yang udah tua tuh, nggak kelihatan kemarin. Meskipun warnanya belum terlalu merah sekali, kalau sudah tua itu rasanya udah pedes sih teman-teman. Aku apa ya, pilih-pilih yang udah ada merah-merahnya gitu, tak petikin aja, tak panenin aja, daripada harus jatuh atau nggak kepanen. Sambil liatin masih yang apa dirambatin sama si bunga telang atau enggak, kayaknya udah nggak ada. Ini aku mau ambilin benih tomat. Ini aku congkel seperti ini, nanti biar aku pindahin ke polybag ya teman-teman. Aku taruh di ember karena ini gerimis, jadi aku mau nanamnya di teras depan yang nggak kena air hujan. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nanamnya di sini, cuman kan ini musim hujan itu biasanya bakalan ini ya, rumput-rumput di sekitarnya itu kan lebat banget. Jadi nanti kalau musim kemarau tuh takutnya disemprot dan ada angin yang niup ke arah-arah sini, takutnya nanti terganggu. Dan ini aku mau tanam di samping rumah aja pakai polybag. Oke teman-teman, semakin deras hujannya, aku mau ke depan rumah ya, ke teras, nanam di sana aja. Nah ini aku udah siapin, ada media tanamnya itu. Media tanamnya ini sisa dari media tanam bekas nanam pakcoy teman-teman. Dan ini juga, ini tuh sisa-sisa nanam ya. Ini aku tambahin sekam mentah.
aku tanamnya pakai polybag kecil karena kan nanti mau taruhnya tuh di dekat ini ya, pembuangan sampah organik. Jadi kalau tomat ini dia teman-teman, ini nanti bakalan tumbuh lagi akarnya. Jadi kalaupun kita nanamnya di ujung sini ya, nah misalkan dia roboh gitu, rebahan gitu ya, nah akar yang ini atau di dekat batangnya ini ada kayak ada akar-akar baru kan kelihatan. Kalau ini ya ada bintik-bintik, ini biasanya nanti akan muncul kalau kenaan media tanam, kena tanah gitu, bakalan dia tumbuh akar teman-teman. Jadi kalau tomat itu biasanya saya, karena mungkin juga terlalu tinggi terus roboh nempel di tanah, akhirnya tuh hidup akhirnya tuh tambah berakar gitu. Dan kalau ini nanti dia robohnya ke sampah organik, otomatis kan nutrisinya lebih banyak ya di situ ya, yang seperti tanaman tomat yang sudah saya tanam ya, itu juga gitu, dia roboh ke pembuangan sampah organik. Memang sengaja ya saya buangin, kan di situ sampahnya itu pruningan dari tanaman-tanaman di samping rumah, bukan sampah yang ini ya, paling juga kulit-kulit dari sampah dapur, tapi banyaknya tuh pruningan daun. Nah jadi ini saya nanamnya pakai polybag kecil aja. Nanti kalaupun pohon ini sampai tinggi atau tembus akar ya, itu yang sebenarnya saya harapkan, supaya dia dapat nutrisi langsung dari sampah organik yang ada di sekitarnya polybag. Ini nanti mau saya letakkan di samping rumah itu ya, yang dekat sampah organik. Jadi nggak harus banyak mupuk, banyak nyiram, karena sudah ada nutrisi di situ. Awal mulanya saya bisa nanam seperti ini dulu itu pernah teman-teman, saya kalau seperti biasa saya buang sampah organik ya, rumput, ini hasil pruning itu dulu saya pernah nanam itu di samping pohon jeruk teman-teman. Itu dulu saya buangin sampah, tapi kalau nggak salah itu entah si tomatnya tumbuh sendiri, kalau enggak itu saya biasanya pakai gelas plastik aja, saya taruh di sekitaran sampah situ. Nah nanti akarnya itu kan ini ya, tembus dari gelas plastik itu. Nah, dan dari situ tanaman tomatnya tuh tumbuh subur karena dia menyerap nutrisi dari sampah organik tersebut teman-teman. Hari itu juga saya nanam terong juga sama seperti itu, cuman pakai gelas plastik, dan akarnya itu nembus di sampah organik itu, di sela-sela kelengkeng kalau dulu itu teman-teman. Makanya sekarang saya kalau buangin sampah itu seperti itu. Cuman takutnya itu kalau banyak sampah daun itu takutnya ini ya, jadinya ya kesannya kayak nggak rapi ya kebunnya ya. Ini lumayan banyak tomatnya. Tadi saya mau ngasihnya satu polybag 2 tanaman, tapi yang tadi tuh udah nggak muat. Ini tuh sebenarnya masih lumayan tinggi polybagnya, cuman biasanya saya lipat. Ini saya gabung aja dua tanaman satu polybag. Tadi siang saya pruning tanaman tomat, dan ini ya sedikit merapikan tanaman-tanaman.
dan saya itu melihat banyak sekali tumbuhan dari cabai teman-teman yang saya buang di sampah organik yang di dulu bekasnya tanamannya kacang panjang. Nanti kalau itu kita lihat, ini cuma satu, tak gabungin aja sekalian, jadi ada 3 tanaman. Nah, karena kalau siang itu biasanya dari pagi sampai siang itu terik matahari, jadi ini tomatnya saya teduhkan dulu, tidak saya langsung letakkan di samping rumah karena nanti kalau siang panas. Ini saya teduhin, nanti kalau sudah segar baru saya pindahin. Oke, udah aja dapat 3 polybag. Benih-benih tomat ini saya dapatkan dari buah tomat yang kadang beli di kios sayur, atau dari hasil panen sendiri ya, yang biasanya kan ada yang busuk atau ada yang luka, terus taruh aja di samping, kadang di pinggiran rumah, kadang di sampah organik. Dan seringnya seperti ini teman-teman, bakal tumbuh benih tanaman baru, jadi nggak usah beli bibit. Kalau tanaman tomat sama cabai seringkali seperti itu, jadi nggak pernah beli tomat yang dari toko ya benihnya, jadi ya tomatnya jenisnya itu aja.